Pemerintah mengumumkan subsidi energi pada RAPBN 2025 mencapai Rp204,5 triliun dan subsidi energi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15,4 triliun dibandingkan dengan subsidi energi tahun 2024. Pada tahun pertama pemerintahannya, melalui mekanisme Pemerintah secara resmi mengajukan RAPBN 2025 ke hadapan anggota DPR dan MPR dalam nota keuangan Jumat 16 Agustus lalu. Presiden Joko Widodo menjelaskan arsitektur APBN 2025 merupakan APBN transisi ke pemerintahan selanjutnya dan didesain fleksibel. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, ketahanan energi menjadi salah satu prioritas dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. subsidi kompensasi untuk tahun 2025 mencapai 525. Kalau kita lihat subsidi energi dan kompensasi 394,3 triliun dan subsidi non-energi 131,3. Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non-energi di bawah tuh kelihatan naik. Itu terutama untuk tadi ketahanan pangan karena kita mengalokasikan hingga 9 juta ton pupuk subsidi. Ini kenaikan dari yang tadinya angkanya ada di 6 hingga 7 juta ton. Ini tentu perlu untuk tetap dijaga dari sisi ketepatan sasaran. Subsidi yang lain yang tetap LPG 3 kilo, solar, minyak tanah, dan subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan serta transisi energi akan dilakukan menggunakan anggaran untuk ketahanan energi ini. Rujuk data advertorial RAPBN 2025, subsidi energi tahun depan bakal mencapai Rp204,5 triliun atau naik sebesar Rp15,4 triliun dibanding APBN 2024 yang mencapai Rp189,1 triliun. Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengatakan, kenaikan subsidi energi dalam RAPBN 2025 bertujuan untuk menjaga ekonomi masyarakat miskin dan rentan di tengah transisi energi dan ketidakpastian global. Mana kita bisa sukses untuk mengurangi kendaraan yang pakai fossil fuel, yang dimana digunakan adalah misalnya listrik, itu akan mengurangi emisi yang pertama. Yang kedua, selain mengurangi emisi, jelasnya adalah mengurangi tadi subsidi secara tidak langsung karena jumlah BBM yang digunakan akan turun. Ya, jadi karena bukan akhir-akhirnya sendiri bahwa setiap negara mempunyai posisi berbeda-beda dan Indonesia mempunyai uniqueness sendiri. Nah, disinilah tapi ada satu value atau nilai yang sama, yaitu apa? Kita ingin Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi. Kita ingin Indonesia bertumbuh 8%. Kita ingin Indonesia menjadi Indonesia emas pada tahun 2045. Kita ingin itu semua. Tetapi di sisi lain kita juga harus menyadari adanya yang namanya green. Yaitu apa? Bagaimana penyadaran kita terhadap lingkungan dan kita harus melakukan hal tersebut. Arsyad menambahkan ketahanan energi sangat penting bagi Indonesia dan negara-negara lain di tengah transisi energi dan tidak kepastian global. Subsidi setidaknya memastikan akses masyarakat miskin dan rentan untuk menjangkau energi dan memberi peluang masyarakat tersebut untuk tumbuh dan menjaga daya beli. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.